Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kelas 6 yang dikasihi oleh Tuhan. Masih semangat ya? Pasti percaya, tetap sehat di dalam Tuhan. Yuk kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab 6 kekudusan ibadah. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita bernyanyi terlebih dahulu. Mungkin bagi kamu asing lagu ini ya, tapi kita belajar bersama-sama. Oke? Silakan ambil posisi yang bagus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat indahku berhadapan dengan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mulaikan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami siap membahas bab 6 pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak kelas 6, kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab 6 tentang kekudusan ibadah. Ya, perhatikan buku kalian, simak dengan baik. Nah, dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-16 di sana dijelaskan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya, hanya dengan kekudusanlah manusia dapat bersekutu dengan Tuhan. Ini dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 16 menjelaskan bahwa sebelum kita menghampiri hadirat Tuhan, kita harus menguduskan diri terlebih dahulu atau meminta pengampunan kepada Tuhan. Seperti pujian yang tadi sebelum kita belajar menyanyikan bersama-sama. Nah, berikutnya, ibadah adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Maka setiap orang yang masuk dalam ibadah harus dalam kekudusan Tuhan. Jadi ibadah itu merupakan hubungan kita manusia dengan penciptanya, yaitu dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang masuk dalam ibadah harus dalam kekudusan Tuhan. Manusia memperoleh kekudusan dari Tuhan. Tidak ada satupun manusia menjadi kudus di luar Tuhan. Jadi yang hanya sanggup mampu melakukan kekudusan itu hanya Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi manusia memperoleh kekudusan dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa, tetapi dari Tuhan sendiri, karena hanya Tuhan yang kudus. Kita semua adalah manusia yang berdosa, yang sudah ditebus melalui darahnya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib.
Nah, hanya orang yang layak beroleh pengudusan dari Tuhan yang layak masuk dalam ibadah yang sesungguhnya. Jadi, hanya Tuhan yang melayakkan hidup kita untuk kita bisa menghampiri hadirat Tuhan atau bisa masuk dalam ibadah yang sesungguhnya. Kita perhatikan bersama-sama, kekudusan dalam ibadah sangat penting. Kenapa? Karena Allah menolak tegas manusia yang tidak hidup kudus. Jadi kekudusan dalam ibadah sangat penting. Karena apa? Karena Allah menolak tegas manusia yang tidak hidup kudus. Yang kedua, Allah adalah kudus sehingga Ia menghendaki manusia memiliki kualitas hidup sebagai anak yang kudus. Ya, yang ketiga, dengan kekudusan seseorang dapat melihat bahkan berkomunikasi dengan Allah. Dan yang keempat, Allah menyatakan bahwa umatnya harus kudus karena Ia adalah kudus. Jadi kekudusan dalam ibadah itu sangat penting. Makanya sebelum kita memasuki dalam ruangan ibadah atau sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa secara pribadi, minta pengampunan, pengudusan daripada Tuhan, supaya di sepanjang ibadah yang kita lakukan, hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menikmati hadirat Tuhan. Yang berikutnya, tanda kehadiran Allah. Ya, tanda kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan memberikan nafas hidup. Di dunia ini tidak ada yang jual nafas ya, Nak ya. Hanya Tuhan yang memberikan kita nafas hidup, ya, gratis, tanpa dibeli. Yang kedua, Tuhan selalu memperhatikan hidup kita, suka dan duka. Yesus selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan menyayangi kita melalui mereka atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui siapa? Orang tua di rumah, di gereja ada guru sekolah minggu, ada pendeta. Nah, di sekolah ada bapak ibu guru, dan di lingkungan ada teman-teman kita yang selalu memperhatikan dan peduli akan kehidupan kita. Nah, yang keempat, Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi Tuhan memberikan berkat-Nya sesuai dengan kebutuhan manusia, bukan keinginan. Jadi Tuhan peduli, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kalian. Nah, apa kebutuhan kalian sebagai anak sekolah? Yaitu kepintaran, yaitu kesehatan, hikmat, urapan daripada Tuhan. Dan yang keempat, tanda kehadiran Allah adalah Tuhan mengampuni serta memaafkan dosa-dosa kita asalkan kita mau bertobat. Nah, itu tanda kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Masih banyak lagi tanda-tanda kehadiran Allah. Ada lagi, yaitu melalui lingkungan ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari syukuri setiap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap jaga kekudusan, jangan pernah lupa beribadah, bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Nah, ini adalah materi kita hari ini, yaitu tentang kekudusan dalam ibadah. Bagaimana dengan hidup kalian yang ada di rumah? Tetap jaga komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Seperti yang sering Ibu bilang, melalui 3B, berdoa, baca Alkitab, dan beribadah. Nah, itu saja materi kita. Sebagai tugas kalian adalah bacalah kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15, dan Galatia 5 ayat 24. Tugasnya apa? Daftarkan cara-cara hidup kudus dan berkenan kepada Allah di buku PS. Setelah itu selesai, jangan lupa kirimkan lewat Japri Ibu. Itu saja materi kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap komunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.